Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan orang kafir yang tidak percaya pada hari kebangkitan adalah orang bertakwa. Mereka mendapat kebahagiaan luar biasa. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata air matahari. Allah menceritakan perihal hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu mereka yang menyembahnya, menunaikan semua yang diwajibkan olehnya, serta meninggalkan semua, bahwa sesungguhnya mereka di hari kiamat berada di dalam surga-surga yang banyak mata airnya. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang celaka, mereka di hari kiamat berada dalam naungan yahmum, yaitu asap hitam yang busuk baunya. Orang yang percaya kepada akhirat, maka ia akan bertakwa. Artinya ia hati-hati dalam hidup sehingga tidak berbuat jahat, dosa, dan melanggar dari ketundukan kepada aturan dan hukum Allah. Kenapa mukadzibin itu celaka? Karena mereka hidup semena-mena tanpa bisa dibatasi hukum dan norma. Bagi mereka yang bertakwa, meskipun mungkin di antara mereka ketika di dunia susah, tetapi di akhirat disediakan surga yang di dalam terdapat naungan di dekat mata air. Kita akan menemukan kenikmatan yang tidak terbayangkan sebelumnya di surga. Tetapi sebagai gambaran di sana, kita berada di bawah pohon-pohon yang rindang dan sejuk. Di dekatnya terdapat mata air yang mengeluarkan air yang jernih menyegarkan. Masya Allah, sangat jauh dengan keadaan dunia siang hari saat musim kemarau dan kekeringan. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Di dekat mereka juga terdapat buah-buahan. Ada buah apel, buah delima, buah anggur, buah melon, semangka, jeruk, dan semua buah-buahan yang mereka inginkan. Sambil duduk-duduk santai dihidangkan kepada mereka buah-buahan. Atau kalau mau memetik sendiri juga boleh. Dan gratis, tak perlu bayar. Kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Mereka dipersilakan untuk makan dan minum sepuasnya, tidak perlu bayar dan memperhitungkan berapa uang yang harus dikeluarkan. Tidak perlu mencari uang dulu dengan memeras keringat bekerja. Di surga adalah saatnya istirahat karena kerjanya adalah di dunia. Kita mendapatkan surga karena di dunia telah bekerja sesuai dengan petunjuk Allah. Karena di dunia telah bersusah payah mencari yang halal dan menjauh dari yang haram. Karena di dunia telah berhasil meskipun harus bersusah payah berusaha menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Keyakinan akan akhirat adalah dorongan yang kuat untuk berbuat baik. Karena meskipun tidak diawasi oleh manusia, ia akan tetap berbuat. Ia yakin setiap perbuatan baiknya akan mendapatkan honor berupa pahala di akhirat nanti. Seperti yang dikatakan dalam 2 ayat sebelum ini, itulah balasan buat orang yang berbuat baik. Wailul yauma idzil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sebaliknya, bagi mereka yang mendustakan Al-Quran sehingga berbuat tidak mengindahkan baik dan buruk sesuai petunjuk Al-Quran, mereka akan mendapat kecelakaan yang sangat besar. Mau tidak celaka, bagaimana? Di saat orang bertakwa berada di bawah pohon dekat mata air, santai sambil makan dan minum sepuasnya, mereka yang mendustakan berada di dalam neraka yang berisi api neraka yang lidah apinya sebesar istana. Kulu wa tamattau qalilan innakum muzrimun. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makalah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Khitab atau pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Dan perintah ini adalah perintah yang mengandung arti peringatan dan ancaman. Silakan bersenang-senang dalam masa yang pendek, tidak lama, betapapun panjangnya. Bila dibandingkan dengan akhirat, amatlah pendek dan bukan apa-apa. Kemudian kalian akan digiring ke dalam neraka jahanam yang telah disebutkan di atas karena perbuatan dosa. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras.
Wailu yauma idzil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Karena pada hari itu mereka yang berdosa tidak akan bisa lagi bersenang-senang. Mereka akan terbakar dalam api yang menyala. Mereka akan celaka secelaka-celakanya. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukulah, niscaya mereka tidak mau ruku. Apabila mereka yang berbodoh dari kalangan orang-orang kafir itu diperintahkan agar menjadi orang-orang yang salat bersama jamaah, mereka menolak dan bersikap sombong. Jangankan hidup berjamaah dan mempraktekkan syariat Islam, untuk ikrar syahadat saja mereka menghalang-halangi. Wailu yauma idzil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Al-Quran adalah satu-satunya kitab terakhir yang diturunkan Allah sebagai petunjuk untuk umat manusia. Jika mereka tidak percaya pada Al-Quran, lalu beriman kepada apa lagi? Perkataan siapa lagi jika bukan perkataan Nabi yang mereka ikuti? Padahal Nabi adalah utusan Allah terakhir. Tidak ada alasan yang membenarkan mereka mendustakan Al-Quran. Oleh karena itu, kenapa masih mendustakan Al-Quran? Bila mana mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran ini, maka perkataan apakah yang mereka imani? Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah kalam Allah dan keterangan-keterangannya? Ibnu Abu Hatim mengatakan dari Ismail ibnu Umayyah, dia pernah mendengar seorang lelaki Badui mengatakan bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, bila bacaanmu sampai kepada ayat ini, hendaklah kamu mengucapkan, aku beriman kepada Allah dan juga kepada Al-Quran yang diturunkan olehnya. Salah satu ciri khas surat ini adalah wailu yauma idzil mukadzibin, diulang 10 kali. Ini bisa jadi bahan untuk para penghafal Al-Quran. Cara mudah menghafal surat ini adalah bagaimana membagi menjadi 10 bagian atau 3-4 bagian. Setiap bagian ada wailu yauma idzil mukadzibin, ada yang 3, ada yang 1. Ini adalah ciri khasnya bahwa surat ini memang turun setelah surat wailul likulli humazatil lumazah, lalu ditekankan wailu yauma idzil mukadzibin. Lalu surat apa yang turun setelah surat ini? Kita akan menyimaknya pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.